Dulur mungkin pernah mendengar Elixir Project, salah satu proyek yang fokus di NFT game. Elixir Project ini bukan hanya sebuah proyek biasa yang hanya membuat game, tapi fokus dari Elixir Project yaitu membuat sebuah game launcher di desktop sehingga para pemain game NFT tidak kesulitan ketika ingin memainkan gamenya. Bukan hanya fokus memainkan saja, tapi di dalam launcher tersebut atau di Elixir Game Launcher tersebut, dulur bisa mendapatkan token, bisa mengikuti event, atau bahkan bisa mengikuti IDO atau pre-sale token. Bisa dibilang kalau dulur ingin cari game baru, token baru, atau event-event baru, dulur bisa mengunjungi Elixir Game Launcher. Apabila kita melihat background ke belakang dari Elixir Game, ternyata sebenarnya mereka awalnya fokus membuat game terlebih dahulu. Di tahun 2018, Elixir Game membuat game yang dinamakan Satoshi Games. Ini adalah game pertama kali yang diluncurkan oleh Elixir Games, dan gamenya sangat sederhana. Tidak puas dengan game pertamanya, di tahun 2019 mereka membuat game keduanya yaitu Like Night. Setelah sukses meluncurkan game keduanya, mereka langsung membuat sebuah platform yaitu Elixir NFT Marketplace. Pada tahun 2020, platform Elixir sudah mulai cukup mendapatkan perhatian, terutama adanya NFT Marketplace. Sehingga dengan kesuksesan NFT Marketplace ini, Elixir Games membuat produk baru dinamakan Elixir Desktop Game Launcher. Dan dari sinilah Elixir Games mulai mendapatkan banyak sorotan ya. Karena banyak sekali game-game yang mulai melirik Elixir Game Launcher platform. Di mana game-game yang rilis atau developer game mulai bekerja sama dengan Elixir agar gamenya bisa rilis di Elixir Launcher. Kalau dulur punya PC, dulur bisa download Elixir Game Launcher dan melihat banyak sekali game-game yang sudah listing di Elixir Game Launcher. Kesuksesan Elixir Game Launcher sendiri menjadi angin segar untuk tim Elixir sehingga mereka mulai fokus untuk mengembangkan game launchernya lebih baik lagi sehingga muncullah update versi 3.0. Setelah Elixir Games memutuskan untuk fokus dengan produk game launchernya, ternyata strategi ini tidak sia-sia. Sebuah pengembang penerbit dan perusahaan distribusi Jepang yang terkenal, yaitu Square Enix, memutuskan untuk berinvestasi dan menjadi partner kunci untuk platform Elixir Games ke depannya. Yang otomatis, Elixir Games mendapatkan dukungan secara langsung oleh Square Enix dan mendapatkan sokongan dana lur. Kerjasama inilah yang nanti menjadi tonggak sejarah besar ya, sehingga Elixir Games mengakuisisi Lead Lab Games. Dan ini masih tahap awal yang nanti kedepannya akan ada update-update terbaru, terutama game-game terbaru yang langsung diterbitkan oleh Elixir Games. Salah satu langkah yang diambil oleh Elixir Games yaitu merilis game baru yang dinamakan Robogiddon. Robogiddon ini dikembangkan oleh The Bridge Studio dan dirilis langsung oleh Elixir Games. Tapi perlu diingat, walaupun Elixir Games ini bukan pengembang langsung, tapi hanya publisher atau hanya menerbitkan saja. Untuk sebuah game yang mendapatkan dukungan langsung oleh Elixir Games, tentu game ini bukan game yang ecek-ecek lor. Tidak hanya Elixir Games, Robogiddon sendiri mendapatkan backingan langsung dari Avalanche. Dan dari partnership ini, token dari Robogiddon yaitu Giddon Token akan berjalan di jaringan Avalanche. Untuk token Robogiddon sendiri, maksimal supply-nya diperkirakan hanya 100 juta token. Dan harga saat listing diperkirakan sekitar 0,3 saat listingnya. Apakah harganya nanti naik atau turun tergantung dari permintaan pasar. Demand dan supply sangat bergantung pada harga token. Jadi perlu diingat dan tetap DYOR. Game Robogiddon sendiri dulur sudah bisa memainkannya, dulur hanya perlu untuk download Elixir Game Launcher. Nanti linknya akan saya masukkan di kolom deskripsi. Dulur tinggal buat akun, pakai akun Gmail, dan secara otomatis dulur akan punya akun di Elixir Game Launcher.
Di Elixir Game Launcher sendiri ada menu Season Pass. Di sini dulur bisa fokus untuk menyelesaikan misi, memainkan game Robo Kiden untuk mendapatkan token Kiden. Ada dua cara untuk mendapatkan token Kiden, yaitu pertama dari leaderboard. Di sini leaderboard ini yang prize poolnya dibagi sampai 5.000 peringkat. Dan menurut saya 5.000 peringkat ini masih cukup besar potensinya, sehingga kalau dulur males main pun mungkin bisa lah masuk peringkat 1.500 atau 2.500 untuk mendapatkan sekitar 7 atau 10 token. Dengan total supply yang 100 juta, setidaknya harganya 0,3 USD ketika harga rilis nanti. Jadi dulur bisa hitung-hitung berapa token yang dulur dapatkan berdasarkan peringkatnya ini. Nanti bisa dihitung-hitung estimasinya. Tergantung dulur nanti fokus mainnya. Kalau sering main dan mendapatkan banyak trofi, otomatis dulur akan bisa mendapatkan ranking 1000 besar. Dapat 17 atau mungkin 20 Kiden token. Tidak hanya dari leaderboard, dulur waktu ngumpulin tiket raffle ini, dulur juga berkesempatan untuk mendapatkan Kiden token dari raffle, dari undian. Di sini juga dulur ada quest yang dulur bisa selesaikan. Dari quest ini dulur bisa mengumpulkan trofi, atau dari lotre ini nanti dulur tinggal masukin berapa lotre yang dulur miliki ya. Nanti tinggal dimasukkan saja. Kalau saya punya lotre pasti saya masukkan ya. Cuman di sini saya nggak punya lotre lur. Untuk link download Robo Kiden, dulur hanya perlu cari saja di sini ya, atau search aja di sini Robo Kiden. Pasti akan keluar di sini dan nanti dulur tinggal mainin gamenya. Sesimpel itu lur. Karena ini game NFT, tentu tidak afdol kalau saya tidak bahas NFT-nya, karena kebetulan juga ada NFT-nya dan penting banget untuk dulur ketahui sehingga biar dulur nggak nyesel nantinya. Robo Kiden sendiri memiliki NFT yang dinamakan Robo Kiden Misfits. Harganya sekitar $150. Apakah ini termasuk murah? Menurut saya cukup murah, tapi tetap dulur harus DYOR. Ini bukan saran finansial untuk membeli. Kenapa saya bilang NFT game ini murah? Karena dengan dulur memiliki NFT Robo Kiden Misfit, dulur memiliki kesempatan untuk mendapatkan airdrop token. Airdrop token Kiden bagi yang punya NFT-nya. Lalu premium in-game loot box, eksklusif akses di Elixir produk kedepannya, dan juga bisa mendapatkan token setiap harinya ketika memainkan game Robo Kiden. Perlu diketahui juga, airdrop token Kiden bagi yang punya NFT Misfit sekitar 1 juta token ya, alokasinya. Kalau kita hitung berdasarkan jumlah supply-nya sekitar anggaplah 1000 NFT, berarti per wallet akan mendapatkan 1000 token Kiden. Dan perlu diketahui maksimal supply token Kiden sekitar 100 juta. Harga waktu rilis 0,3 USD. Berarti perkiraan kalau harganya 0,3 ya dapatnya sekitar $300 dari airdropnya saja. Dan harga NFT-nya cuma $150. Sekali lagi perlu diingat ini hanya estimasi, kita harus paham resiko dan rewardnya. Resikonya tinggi, rewardnya juga tinggi. Jadi sebanding menurut saya antara reward dan resiko. Walaupun tokennya ini jeblok, jelek, NFT-nya minimal dulur bisa jual. Jadi anggaplah kalau seandainya dapatnya mungkin $100 dari tokennya nanti, ya dulur tetap nanti bisa jual NFT-nya lagi. Atau dulur bisa mainin gamenya dan cari token di dalam gamenya. Itu pilihan tergantung dulur mau atau enggak. Yang terpenting adalah saya sudah menyampaikan manfaat kalau dulur punya NFT-nya dengan harga yang menurut saya cukup murah. Oh ya, tadi punten lur agak lupa ya. Biasanya saya bahas tentang funding biar dulur lebih semangat. Elixir Games ini mendapatkan pendanaan sekitar $14 juta dari seed funding roundnya. $14 juta ini dari Square Enix yang tadi saya jelaskan, Sima Capital dan Solana Foundation. Ini juga ada infonya di CryptoRank.
Pada tanggal 27 Maret 2024 mendapatkan pendanaan sekitar 14 juta dolar dari Square Enix, Sima Capital, dan Solana Foundation. Tidak hanya itu, dari IDO-nya juga dapat 900.000, dari IDO yang lain 250, dan masih banyak lagi termasuk dari IDO di Gate.io sekitar 70.000 USD. Dan dari semua penjelasan tadi, dulur bisa lihat harga token Elixir sudah listing di banyak exchange dari bulan Mei 2024 dan harganya terus turun sampai hari ini. Apakah worth it untuk dibeli? Saya no comment untuk Elixir Game karena saya fokus untuk yang awal-awal, terutama kayak NFT, terus fungsi NFT-nya bagaimana, kalau seandainya ada airdrop kira-kira worth it atau enggak. Kalau seandainya saya punya uang, pasti saya beli sih. Kalau ada loh ya, saya sendiri juga mepet-mepet loh. Tapi walaupun begitu, saya juga ingin share informasi ini dan tetap dulu harus di UR, jangan suka nyalain orang ya. Saya udah bosen tuh disalahin terus tuh. Kalau cuan diam-diam dimakan sendiri, tapi kalau ada apa-apa nyalain orang. Kalau punya pertanyaan atau suka dengan video ini, jangan lupa di like. Sekian, matur nuwun.